Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan hanya untuk Anda. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar pengumuman komposisi menteri yang akan mengisi kabinet Joko Widodo Yusuf Kala mendatang. Serta kami akan lengkapi dengan sejumlah informasi menarik lainnya terkait perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah. Bersama saya Isa Marsha, inilah berita dan analisa selengkapnya. Setelah 6 hari berlalu pasca pelantikannya, akhirnya Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan nama-nama yang akan mengisi susunan kabinetnya, yakni dengan memperkenalkan ke-34 menterinya di depan masyarakat dan media. Meskipun pengumuman kabinet Jokowi JK baru terrealisasi di 6 hari kerja, Presiden Joko Widodo mengaku untuk mendapatkan tokoh menteri yang akurat dan tepat, sehingga perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan PPATK. Berikut nama-nama memberitakan dari Jakarta. Pengumuman nama-nama untuk mengisi kabinet periode kali ini berbeda dari sebelumnya, di mana para menteri langsung diperkenalkan dengan berpenampilan lebih santai. Politisi muda. Meski telat 1,5 jam dari jadwal, akhirnya susunan kabinet pemerintahan Jokowi JK telah resmi diumumkan Minggu sore kemarin di Istana Negara. Susunan kabinet dibagi atas 30 menteri dan 4 koordinator menteri. Berbeda dengan periode sebelumnya, dalam pengumuman yang dilakukan Jokowi kali ini lebih non-formal. Saat diperkenalkan, para menteri berpenampilan kemeja putih dan celana panjang hitam, serta tampak santai. Dan ketika disebutkan namanya, menteri langsung berlari dan membentuk barisan. Tidak hanya itu, saat pengumuman kabinet, Jokowi dan Yusuf Kala juga didampingi Ibu Negara Iriana dan Mufidah Yusuf Kala. Namun yang menjadi perhatian dalam pengumuman kabinetnya adalah tampak kesederhanaan yang ditunjukkan baik dari dirinya dan para menterinya. Setelah diumumkan, rencananya para menteri akan dilantik pada hari ini di Istana Negara. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Usaha dari jualan ikan di TPI. Sebagai usaha untuk mewujudkan kabinet yang profesional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hanya memilih 2 nama menteri dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Cahyokumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dan Puan Maharani sebagai Menteri Pembangunan Manusia. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam pengumuman kabinet ini, Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala mengumumkan sebanyak 34 formasi menteri dalam kabinet kerja masa pemerintahannya.
Namun dari pos menteri untuk PDI Perjuangan hanya Marwara Sirait yang tidak masuk ke dalam kabinet. Padahal sebelumnya politisi PDI Perjuangan tersebut disebut-sebut bakal menempati pos Menteri Komunikasi dan Informasi. Dalam formasi kabinet kementerian, beberapa nama politisi PDI Perjuangan masuk dan menempati kursi menteri. Di antaranya Cahyo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri dan Puan Maharani sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Usai pengumuman kabinet, Puan Maharani, kader PDIP yang juga putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, enggan disebut sebagai menteri titipan. Puan meminta masyarakat agar memberikannya ruang dan kesempatan untuk membuktikan diri mengemban amanah sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Jokowi JK untuk bangsa ke depan. Saya berharap bahwa diberikan ruang kepada saya, jangan kemudian hanya dikatakan karena anak, karena keluarga atau titipan, tapi lihat dulu bagaimana kerjanya. Ini satu amanah yang tentu saja insya Allah bisa saya lakukan dengan sebaik-baiknya dalam ikut membantu pemerintahan yang akan datang bersama Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun bangsa ini ke depan. Beberapa nama lain yang menduduki pos Menteri Kabinet Jokowi JK juga terdapat beberapa nama yang sebelumnya pernah menempati pos menteri di era masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Di antaranya Hovifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kini kembali masuk menempati posisi Menteri Sosial. Selain itu ada Sofyan Jalil yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN, kali ini di pemerintahan Jokowi JK menempati posisi Menko Perekonomian. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Yohana Susana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Kerja 2014-2019. Menteri wanita ini dikabarkan menjadi wanita pertama yang membuat bangga bumi cendrawasih atau Papua. Yohana Susana Yembise merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Wanita ini merupakan wanita Papua pertama yang diberi gelar guru besar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Profesor Doktor bidang silabus desain dan material development. Dikabarkan wanita ini berhasil menciptakan sebuah gebrakan dengan menciptakan pendekatan lintas kebudayaan dalam pendidikan anak di Papua. Menurutnya, sesuai visi dan misinya, perempuan-perempuan Indonesia harus dihargai laki-laki dan dihargai dunia. Kedepan, dirinya akan melakukan kajian-kajian ilmiah untuk pemetaan khususnya peranan perempuan. Saya lihat di negara-negara luar, karena saya kan kebanyakan studi di luar negeri, bagaimana perempuan, anak, dan cacat diangkat nomor satu oleh perempuan. Saya akan membangun satu tim kerja yang kuat dan membantu Bapak Jokowi. Yang jelas satu saat perempuan Indonesia harus derajatnya akan bersama. Lompatan jabatan perempuan asli Papua ini boleh dibilang cepat. Pasalnya tahun 1992 menjadi diplomat Applied Linguistic TEFL dari Regional English Language Center Simeo, Singapura. Meski sudah bekerja, Yohana tetap bertekad melanjutkan pendidikan pada 1994 dan menyelesaikan pendidikan di Faculty of Education Simon Fraser University, British Columbia, Kanada dengan gelar Master of Art. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Wacana Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Yusuf Kala untuk mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahnya ke depan.
Lantas seperti apa tanggapan dari para politisi tanah air? Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai partai penyeimbang, Partai Demokrat meyakini ke depan jika memang program yang dijalankan oleh Presiden Jokowi akan mengena ke masyarakat, maka kinerja pemerintahan dan parlemen akan terjalin hubungan yang sehat dan dinamis. Politisi Partai Demokrat Didi Rawadi mengatakan bahwa Partai Demokrat secara tegas akan ikut menjadi bagian sebagai pendukung dari program pro-rakyat tersebut itu. Jika berbicara program yang pro-rakyat, tentunya yang akan mengena salah satu programnya soal isu atau wacana kenaikan bahan bakar minyak. Menurutnya isu kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah baru, Jokowi JK justru akan menyengsarakan rakyat. Politisi Partai Demokrat tersebut mencontohkan pada 2 tahun lalu di pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM dan ada solusi yang menarik tanpa harus menaikkan harga BBM. Ini ada janji soal BBM ini ya. BBM ini siogianya jangan sampai ke depan kebijakan menyangkut BBM ini mempersulit rakyat, menyengsarakan rakyat. Dan 2 tahun yang lalu juga kami dengar dari sahabat-sahabat kami dari Mas Ahmad Basara dan kawan-kawan ada suatu solusi yang menarik ini tanpa harus menaikkan BBM, tapi ada solusi melalui buku putih kalau salah. Jadi kami akan dukung itu sebenarnya kalau solusi itu dilakukan ya. BBM tidak perlu dinaikkan, tapi ada pengelolaan cara-cara yang baik. Kita menunggu ini. Sementara itu, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah berpandangan lain. Nantinya akan ada pekerjaan rumah yang kompleks bagi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Menurutnya untuk menjalankan program-program politiknya kepada rakyat saat seperti yang pernah dikatakan pada kampanye lalu, maka Jokowi dan Yusuf Kala harus dapat berbagi tugas dengan baik. Ahmad Basarah mengatakan pemerintah baru ini memiliki wakil presiden yang sudah teruji sebelumnya, yaitu Yusuf Kala yang memiliki sosok berpengalaman dalam hal yang bersifat fundamental. Oleh karenanya, JK dinilai mampu untuk menyelesaikan konflik politik di parlemen, di mana tujuannya untuk mencairkan hubungan sehingga parlemen bisa memberikan dukungan politik. Konflik-konflik yang sifatnya sangat fundamental, perbedaan suku, agama, rasialisme, antar golongan, bahkan perbedaan antara negara mau merdeka atau melepaskan diri dari Indonesia atau tetap bergabung dalam NKRI seperti kasus Aceh saja bisa beliau selesaikan. Masa sih konflik-konflik politik yang terjadi di parlemen Pak JK tidak bisa menyelesaikannya? Menurut hemat saya, Pak JK sangat punya kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik politik dalam tanda kutip. Pemerintahan Jokowi JK ini masih memiliki pekerjaan yang ditunggu rakyat, yaitu diantaranya mengumumkan kabinetnya. Kendati demikian, kata Ahmad Basarah, bahwa saat ini memang masih dalam tahap konsultasi dengan lembaga PPATK dan KPK terkait calon nama-nama menteri. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Setelah resmi menjadi presiden, Joko Widodo dituntut untuk segera bekerja mengambil sikap menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan mengurangi subsidi BBM. Hal ini tentu saja menjadi keputusan yang berat. Untuk itu, Wali Kota Surabaya memberikan solusinya. Lantas seperti apa solusi yang ditawarkan Wali Kota Surabaya? Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Jokowi JK memang harus bertindak cepat untuk segera memulihkan ekonomi Indonesia. Banyak masukan dari pakar ekonom maupun pengusaha, bahwa subsidi BBM lah yang membuat pembengkakan APBN negara. Untuk menormalkan kembali APBN tersebut, perlu adanya kebijakan pemerintah memangkas subsidi BBM. Tugas ini sudah semestinya dilakukan pada awal pemerintahan baru. Jika tidak dilakukan, maka akan mengancam ekonomi Indonesia. Mengingat banyaknya hutang Indonesia untuk menalangi berbagai macam kebutuhan negara, jalan memangkas subsidi BBM ini bisa menghemat APBN dan anggaran APBN bisa dialokasikan ke sektor lain untuk penghematan anggaran. Kekhawatiran kebijakan ini tentu sangatlah sulit, mengingat jika BBM naik, selalu diikuti kenaikan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat yang lain. Melihat hal ini, Tri Risma hari ini memberikan solusi yang pernah dilakukannya selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, bahwa sebenarnya kenaikan bahan pokok saat BBM naik bisa diantisipasi dengan operasi dadakan ke pasar-pasar secara serempak. Hal ini dinilai efektif dan bisa membuat harga stabil kembali. Berkat rutinitas yang dilakukan Risma ini, Surabaya dikenal memiliki inflasi yang rendah. Saat
isu BBM itu naik, kemudian harga naik, saya lakukan operasi pasar, langsung turun dia. Jadi saya buat pasar-pasar bayangan gitu, saya perbanyak gitu, langsung turun. Makanya relatif inflasi di Surabaya kan terendah di antara kota besar-besar di Indonesia. Dan juga nomor di Jawa Timur itu nomor 4 terbawah kan. Risma juga optimis, apapun keputusan Jokowi memangkas subsidi BBM, ia juga mampu meredam harga kebutuhan pokok yang melonjak tajam. Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir mengenai wacana yang akan dilakukan pemerintah dalam pemangkasan subsidi BBM. Arina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam menyodorkan daftar nama calon menterinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah langkah yang akan menjadi tren di masa yang akan datang dan dinilai sangat tepat. Ramainya pujian terhadap Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait rekomendasi nama menteri ke KPK membuat Sekjen DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Patrice Rio Capella mengapresiasi langkah Jokowi dalam melibatkan KPK. Dia juga menilai bahwa Presiden Jokowi akan menimbang kembali menteri-menterinya pasca track record yang diberikan oleh lembaga anti korupsi tersebut. Selain pujian ke Jokowi, Patrice juga menyarankan kepada KPK agar bertindak lebih tidak sekedar penindakan saja, tapi lebih menonjolkan sebagai pencegahan. Sebab saat ini KPK dikenal dengan penindakannya yang membuat orang takut. Karena itu, langkah menyodorkan nama calon menteri ke KPK sangatlah tepat. Adalah bukan saja bisa membawa KPK itu dalam proses penindakan, tetapi bagaimana bisa juga berproses untuk melakukan pencegahan. Nah, yang ada sekarang ini adalah lebih menonjol penindakan sebenarnya daripada proses pencegahan yang ada di masyarakat. Jadi yang ditakuti sebenarnya melihat KPK itu pada proses penindakannya. Tapi sekarang sudah mulai proses pencegahan apa yang dilakukan oleh Presiden, terpilih Pak Jokowi misalnya, ketika mau menteri disodorkan ke KPK, saya pikir itu adalah proses pencegahan. Hingga kini penetapan Kabinet Indonesia Bersatu belum menunjukkan kapan diumumkan. Meskipun penunjukan menteri di kabinet itu hak prerogatif Presiden, rakyat yakin Jokowi akan tunjuk menterinya yang terbaik untuk mewujudkan impian rakyat. Ya pemirsa, setelah ini kami akan sajikan informasi terkait perhelatan 1 Muharram yang digelar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Ribuan warga dari wilayah Jabodetabek memadati kawasan Gelora Bung Karno, yakni untuk menyambut perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah. Peringatan 1 Muharram ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Berikut informasinya untuk Anda. Perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah kali ini merupakan perayaan pertama kalinya yang diselenggarakan secara akbar. Acara dihadiri oleh pimpinan organisasi massa Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama. Wakil Presiden Yusuf Kala juga turut hadir dalam perayaan nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin didampingi oleh Ketua Umum PPPA Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Dua ulama ternama itu menyampaikan pesannya kepada hadirin dalam mengentaskan narkoba di Indonesia. Seraya Tahun Baru Islam, Din Samsudin berharap syiar agama ini menjadi pemersatu umat muslim untuk masa depan dengan pandangan yang lurus pada satu tujuan yang baik. Peringatan Nasional Tahun Baru Hijriah 1436, hijrah mental untuk Indonesia beriktidal. Iktidal adalah rukun sholat, adalah sebuah konsep yang sangat bagus sekali. Iktidal, kita bangkit dari rukun, tegak lurus,
maka umat Islam harus menjadi popor bagi tegaknya Indonesia. Dalam rangkaian acara, kegiatan ini diselingi hiburan marching band dari beberapa perwakilan sekolah di Jakarta. Remaja muslim dari beberapa daerah juga ikut serta meramaikan perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah. Dari Paskas TNI Angkatan Udara mengapresiasikan peringatan Tahun Baru Islam dengan dilakukannya aksi terjun payung di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aksi terjun payung itu dengan membawa banner pesan-pesan anti narkoba. Selain seruan tablik akbar, perayaan Tahun Baru Islam juga dimeriahkan oleh penyanyi dan band religi Christina, Ruben Wali, dan The Massive. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Kepolisian Polda Metro Jaya mengerahkan 875 personel dalam perayaan 1 Muharram di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Berikut informasinya untuk Anda. Peringatan 1 Muharram yang pertama kali digelar secara akbar ini, keamanannya dibantu oleh Kombes Polda Metro Jaya. Pada perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah, Kepolisian Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 875 personil terdiri dari Sabara, Brimob, Lalu Lintas, Intel, Serse, dan Pamoviv. Dalam acara tablik akbar ini, kepolisian juga membagi 4 ring keamanan, antara lain ring 1 di lingkaran panggung pengamanan terhadap presiden dan tokoh-tokoh yang ada, ring 2 di sekitar lapangan yang menghadap kepada hadirin, dan ring 3 pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada hadirin yang datang. Tim kepolisian memastikan perayaan 1 Muharram 1436 Hijriah dapat berjalan dengan aman dan tertib. Apalagi acara ini merupakan kegiatan keagamaan sehingga keamanan pun disiagakan hingga acara selesai. Rizky Nurul Ilmi, Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, organisasi otonom Muhammadiyah yakni Nasyiatul Aisyah memperingati hari jadi yang ke-86 tahun. Peringatan Milad kali ini mengusung tema dari Nasyiah untuk bangsa dengan memutus rantai kekerasan terhadap anak melalui pendidikan profetik. Kegiatan Milad Nasyiatul Aisyah ke-86 diadakan di halaman Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Ratusan anggota NA dari tingkat ranting hingga daerah turut serta meramaikan rangkaian acara Milad NA tersebut. Memutuskan rantai kekerasan pada anak merupakan upaya Nasyiatul Aisyah dalam membuka cakrawala kesadaran yang kritis. Dengan tema kebangsaan tahun ini, NA berupaya mengentaskan rantai kekerasan dengan beberapa wujud nyata, seperti bimbingan belajar di luar sekolah, sekolah parenting bagi keluarga muda, sosialisasi anti narkoba, dan advokasi paregal. Nasyiah ingin berkontribusi memberikan pendidikan yang mencerahkan bagi bangsa. Wujud nyatanya adalah kami memiliki berbagai program yang terkait antara lain dengan PAUD Nasyiah, kemudian dengan Pasmina, yaitu Pusat Kesehatan Reproduksi Remaja milik Nasyiah, kemudian pelatihan paralegal anti kekerasan, kemudian pelatihan anti narkoba, semuanya agar kemudian anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan lingkungan yang ramah sesuai juga dengan moto kami periode ini, ramah perempuan dan anak. Dalam rangka mewujudkan rasa syukur, NA mempersembahkan kepada bangsa dengan mewujudkan program pendidikan dan layanan PAUD serta pelayanan remaja sehat. Kegiatan Milad ke-86 ini dilengkapi dengan testimoni NA oleh alumni Nasyiatul Aisyah Profesor Siti Hamamah Suratno. Rangkaian kegiatan Milad lainnya adalah pemutaran film dokumenter NA dan workshop silabus pengkaderan. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, dan Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Tidak hanya memiliki lembaga pendidikan anak usia dini, Nasyiatul Aisyah juga memiliki layanan kesehatan bagi remaja bernama Pasmina.
Program Pasmina diwujudkan agar remaja memiliki kegiatan yang sehat secara holistik dan aktif di lingkungan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Program pelayanan remaja sehat milik Nasyatul Aisyah diinisiasi oleh pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Salah satu program NA ini sudah berdiri sejak tahun 2013 dan launching pertama di Yogyakarta. Dari program tersebut diharapkan remaja Indonesia bisa memiliki kegiatan yang positif dan aktif di lingkungan masyarakat sekitar. Pasmina memiliki 6 layanan kesehatan, 3 diantaranya yaitu layanan indeks tubuh, konseling kesehatan produksi, dan layanan menyajikan makanan yang bergizi. Kita ingin remaja itu punya kegiatan yang sehat secara holistik, bukan sekedar sehat secara fisik, tapi bagaimana remaja itu punya kegiatan yang positif, bisa aktif di lingkungan masyarakat sekitar, kemudian sehat secara rohani dan sehat secara mental khususnya. Pelayanan remaja sehat sudah berkembang di berbagai daerah, antara lain Yogyakarta, Ngampilan, dan daerah Mantri Jeron. NA bekerja sama dengan Stikes Aisyah Yogyakarta dengan tenaga ahli dari NA sendiri. NA berharap program ini dapat berintegrasi sehat secara jiwa, mental, dan spiritual dengan jargon remaja sehat generasi hebat. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio, dan M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU. Bersama saya Ihsan Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Nasrul minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.